Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Esmiladi dengan NIM 210164149 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang diskusi pada mata pelajaran keterampilan berbicara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ermawati Arif. Nah, adapun hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan diskusi atau pengertian diskusi. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam berdiskusi. Yang ketiga, apa yang menjadi hambatan ketika berdiskusi. Yang keempat, apa manfaat dari berdiskusi. Yang kelima, bagaimana unsur-unsur dari berdiskusi. Yang keenam, apa saja jenis-jenis dalam berdiskusi. Dan yang ketujuh adalah bagaimana praktik dari berdiskusi. Yang pertama, pengertian diskusi, di mana menurut para ahli yang pertama yaitu Muhammad Uzair Usman, menurutnya diskusi adalah suatu proses yang teratur dengan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Yang kedua, menurut Hasibuan, di mana menurutnya diskusi adalah suatu proses penglihatan yang melibatkan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling bertatap muka. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di mana pengertian diskusi ini adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaian. Tujuan diskusi ini adalah memperoleh pemahaman bersama secara teliti dan jelas dari suatu informasi, pendapat, dan pengalaman yang telah saling diberitahukan dan juga dipergunakan untuk mempersiapkan dan menampung kesimpulan, pernyataan, atau keputusan akhir. Yang B, langkah-langkah berdiskusi. Langkah-langkah berdiskusi yang pertama adalah langkah persiapan, di mana langkah awal yaitu menyiapkan masalah yang akan didiskusikan antar kelompok atau perorangan. Yang A, menyiapkan tujuan. B, menyiapkan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan. Yang kedua yaitu pelaksanaan diskusi, di mana pelaksanaan diskusi ini juga terbagi atas beberapa pelaksanaan. Yang pertama, A, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang B, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi, misalnya seperti menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan dalam berdiskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Yang C, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi ini hendaklah memerhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, seperti tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan sebagainya. Yang D, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan ide-ide mereka, masukan atau tanggapan mereka. Yang F, kemudian kelompok penyaji menjawab atau menanggapi ide-ide yang diberikan oleh kelompok lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah-langkah yang ketiga yaitu menutup diskusi, di mana yang A membuat pokok-pokok bahasan, yang B membuat resume tentang masalah yang didiskusikan tersebut. Yang C mencatat semua pernyataan atau pertanyaan pendapat dari kelompok lain. Baik, lanjut ke yang C yaitu hambatan dalam berdiskusi, di mana ada beberapa hambatan dalam berdiskusi. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan awal setiap anggota kelompok. Yang kedua, kurangnya arahan antar sesama anggota kelompok. Dan yang ketiga yaitu naiknya emosi ketika berdebat antar kelompok. D, manfaat berdiskusi. Ada beberapa manfaat berdiskusi. Yang pertama yaitu meningkatkan keaktifan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas, di mana pada saat kita berdiskusi, kita akan dipaksa untuk memberikan ide-ide ataupun poin yang belum pernah kita dengarkan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama, di mana meningkatkan kerjasama antar kamu dengan rekan kerja dan juga bertukar pikiran diskusi, juga memberikan wawasan baru untuk setiap orang yang terlibat, sehingga akan mempermudah saat brainstorming atau pemecahan masalah.
Yang keempat, mengenal satu sama lain. Dimana ketika saat kita berdiskusi, tentunya kita saling bertukar pikiran. Dengan begitu kita dapat mengenal karakter rekan kelompok secara tidak langsung. Yang terakhir, yang kelima, dapat meningkatkan rasa ingin tahu, dimana ketika kita berdiskusi ini dapat membuat seseorang merasa tertantang dengan hal-hal yang belum diketahui dan mendorongnya untuk mempelajari hal tersebut. Unsur-unsur diskusi. Unsur diskusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya moderator, di mana moderator bertugas untuk menyiapkan pokok bahasan, membuka diskusi, menjelaskan topik pembahasan, memperkenalkan anggota kelompok, dan mengatur penyampaian materi, kemudian menyimpulkan pembahasan yang telah disampaikan. Yang kedua, adanya pembaca materi, di mana yang tugasnya menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan-gagasan serta pandangan yang berkaitan dengan topik diskusi, menjawab pertanyaan secara objektif dan argumentatif, menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan. Yang ketiga, adanya notulen dan tentunya ada peserta diskusi. Selanjutnya yang F, yaitu jenis-jenis diskusi. Yang pertama, diskusi kelompok. Kelompok merupakan jenis diskusi yang paling sederhana dan suatu cara bimbingan yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka. Nah, setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran mereka masing-masing serta berbagai pengalaman atau informasi untuk memecahkan masalah. Nah, untuk mengadakannya hanya diperlukan ketua atau moderator, notulen, dan beberapa peserta. Diskusi kelompok berfungsi untuk melatih individu agar saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua yaitu diskusi seminar, di mana seminar adalah bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan dan pandangan dalam menghadapi personal yang bersifat formal. Yang ketiga, diskusi panel, di mana biasanya diskusi ini dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Misalnya seperti adanya pelatihan bisnis online, kalian akan belajar bukan hanya teori tapi juga praktek. Yang keempat yaitu diskusi simposium, di mana simposium ini adalah bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas suatu pokok permasalahan tertentu. Yang terakhir yaitu diskusi lokarya. Lokarya adalah pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan membahas suatu masalah di bidangnya. Lokarya ini disebut juga dengan workshop, termasuk dalam pertemuan ilmiah kecil. Yang terakhir yaitu yang H, praktis diskusi, di mana praktis diskusi dapat dilakukan dengan kelompok dan juga dengan perorangan. Praktis diskusi ini dapat dilaksanakan di depan kelas. Dalam berdiskusi, para pelaku pembangunan berkesempatan untuk berdiskusi dan saling belajar. Moderator juga dapat mengendalikan jalannya praktik diskusi. Nah, praktik diskusi ini juga memerlukan yang pertama, pengenalan atau ucapan selamat datang, atau disebut dengan pemimpin diskusi. Yang kedua yaitu pengantar isi dalam diskusi. Yang ketiga, menciptakan situasi saling percaya. Yang keempat, penjelasan tentang jalannya diskusi. Dan yang kelima, memulai diskusi. Yang keenam, merangkum diskusi. Dan yang ketujuh, penutup notulen. Baiklah, inilah hasil dari video presentasi saya. Padi habis, tinggallah jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya video presentasi saya hanya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.